Udah mau 2026, bangun bertobat. Ya ayo bangun, sadar saudara, sadar. Sadarilah kemalanganmu. Sadari dari sekarang supaya tidak terlambat nanti. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Apa itu orang bebal? Orang yang tahu kebenaran tapi gak pernah berubah. Bebal, kepala batu itu namanya. Ya ayo, perhatikan dengan seksama bagaimana hidupmu. Ayo perhatikan sebelum terlambat. Jangan seperti orang bebal yang gak mau berubah. Tapi seperti orang arif yang punya akal budi, mikir, hidupnya itu mikir. Jangan kita menghalalkan segala cara. Sudah cukup. Ya tahun-tahun 2025 kalau kita melakukan dosa udah cukup, tinggalin. Ayo masuki 2026 dengan hidup yang baru. Amin saudara. Tahun demi tahun kita sudah habiskan. Lewati Natal demi Natal sudah kita lewati. Tapi kalau hidup kita gak berubah. Kita ngomong Yesus adalah terang, tapi sesungguhnya terangnya tidak mengubahkan hidupmu. Engkau tinggal dalam kegelapan terus, dosa, kenajisan, percabulan, amarah, sakit hati, kepahitan, tidak pernah beres. Buat apa saudara? Natal hanya sekedar slogan, hanya sekedar perayaan. Tanpa ada perubahan hidup, Natal tidak akan pernah berarti apa-apa. Sudah cukup kita menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh memperingati Natal kelahiran Kristus, membawa terang ke dalam dunia yang gelap ini. Ajar kami memaknai Natal ini Tuhan, bukan hanya setiap tahun kami merayakan, tapi sungguh-sungguh ada arti dari Natal yang mengubahkan hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya mengucapkan selamat hari Natal. Kita bersyukur saudara ya. Kita ada di bulan Desember tanggal 25 dan masih diberi kesempatan. Setiap Natal kita merayakan dengan penuh sukacita tentunya. Kenapa? Tentu karena arti, bukan hanya tanggal ya perayaannya, tetapi karena arti dari Natal itu sendiri yang kita rasakan. Tema firman Tuhan, tema Natal tahun ini adalah ya, Aku Kristus adalah terang dunia dan Dia adalah jalan kehidupan. Mari kita buka bersama Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 kita baca bersama 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata kepada orang banyak, dia bersaksi tentang dirinya. Siapakah Yesus sesungguhnya? Dia berkata, Akulah terang dunia. Dan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, bahkan melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, Yesus berkata dia adalah terang dunia. Kenapa saudara? Karena dunia ini sudah gelap. Kenapa dunia menjadi gelap? Karena apa? Belum ada listrik. Ya, dunia menjadi gelap karena dosa. Ya, dosa itu menyebabkan hubungan Tuhan dengan manusia terputus. Dan tanpa Tuhan, tanpa terang, hidup manusia di dalam kegelapan. Karena itu Nabi Yesaya bernubuat, bangsa yang diam dalam kegelapan akan melihat terang. Bangsa yang dinaungi maut. Orang itu kalau hidup dalam gelap, dinaungi maut, ya, kebinasaan. Saudara, ketika seseorang hidup dalam gelap, ya pasti tidak enak. Ya, kalau tiba-tiba lampu di ruangan ini mati, yang terjadi pertama kali apa? Ya, semua diam. Kalau matinya 1 menit mungkin masih diam. Tapi kalau mulai, ya saya nggak bicara ada terang ya. Kalau sekarang kan ada handphone kan.
Orang kan paling kalau mati lampu sekarang nyalain handphone. Kalau gelap itu yang dicari pertama terang. Kenapa? Karena kalau nggak ada terang, panik, takut, kacau, ya. Yang terjadi itu kekacauan. Nah, bayangkan orang hidup dalam gelap, dia mengambil keputusan. Dia berjalan dalam gelap. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, ada jurang di depan, dia tidak lihat. Ya, kalau saudara paling merasakan nggak enak itu kalau yang nyetir nih, ya nyetir di hutan yang nggak ada lampu, terus lampunya mobil mati. Ya, kira-kira seperti apa saudara akan berjalan? Ya, meraba-raba. Bahkan ya kalau mau berhenti juga takut, ya mau lurus juga bagaimana? Ya, tidak enak saudara. Hidup dalam kegelapan itu tidak enak. Tapi banyak orang betah. Yesus tahu kita ini membutuhkan terang. Karena kalau tidak ada terang, semua keputusan yang kita buat dalam kegelapan pasti salah. Ya, makanya banyak orang itu salah nikah. Karena hidupnya belum terang, sudah coba-coba pilih jodoh. Ya, ketemunya gelap sama gelap. Jadinya apa? Mati lampu. Rumah tangganya mati lampu. Ya, apalagi kalau token listriknya bunyi. Udah langsung cerai itu. Ya, soalnya dulu cari jodohnya di tempat dugem yang gelap-gelap. Jangan saudara. Sudah cukup kita ini menghabiskan banyak waktu tiap tahun rayain Natal. Amin. Ayo kita berubah yuk. Ya, berubah yuk. Udah waktunya berubah. Udah tua kau sayang. Banyak orang Kristen udah tua tapi ya pola pikirnya, kehidupannya itu gak pernah berubah. Gak pernah mau datang kepada Kristus dengan terang itu yang sesungguhnya. Sehingga dalam mengambil keputusan, di dalam melakukan segala sesuatu, salah semua yang kita buat. Ya, tapi yang luar biasanya udah salah, merasa, nah itu. Ya, udah salah merasa benar. Ini juga lebih parah sekali saudara, apalagi hari-hari ini kita lihat ya. Dikatakan ketika engkau mengikut Kristus, ya, maka engkau tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bukan tidak hanya berjalan dalam kegelapan, bukan hanya kita melihat terang di jalan kita, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hidupmu bisa menjadi terang bagi orang lain. Ini makna Natal. Yesus datang membawa terang dalam hidup kita yang gelap. Supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi sebaliknya kita memiliki sumber terang. Hingga hidup kita ini bisa menerangi hidup orang lain yang gelap. Kau bisa jadi terang di tengah keluargamu yang gelap. Kalau ada satu saja terang, itu bisa berdampak saudara. Sekecil apapun terang itu di tengah kegelapan pasti akan berdampak. Kalau gelap gulita cuma ada secercah lilin saja, maka itu sudah sangat menolong sekali. Iya, kenapa selalu identik Natal itu ada pohon terang, ada lilin. Ya, itu bicara tentang kehidupan dan terang itu sendiri. Nah, Yesus berkata kalau kita itu mengikut Kristus, maka kita ini tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jalanmu itu diterangi, dan bukan cuma itu, engkau akan mempunyai terang hidup. Bukan hanya engkau numpang terang, tapi hidupmu sendiri menjadi sumber terang itu. Sehingga engkau bisa menjadi berkat. Coba kita lihat bersama saudara. Buka bersama Efesus pasal yang ke-5. Ketika kita ini mau menjadi terang, maka kita harus membuang hal-hal yang tidak benar atau yang kegelapan. Efesus 5 mulai ayat yang ke-8 kita lihat bersama. Efesus 5 ayat yang ke-8, apa kata firman Tuhan? Kita baca dengan suara keras ya. Karena jarang ini baca-baca Alkitab nih. Ya, kalau sudah nggak pernah baca Alkitab, bagaimana hidupnya mau terang? Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, dulu kita semua ini gelap. Dulu saya gelap, ya.
Bukan cuma gelap, saya hidupnya dulu aduh mati lampu. Ya, kayak lagu dangdut. Dulu saya ini gelap, mati lampu, saudara gelap. Tetapi sekarang kita ini adalah terang dalam Tuhan. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Orang Kristen itu walaupun menyebut sudah percaya Yesus, tapi banyak yang masih hidupnya sebagai anak-anak gelap. Ya, bahkan tidak tahu apa-apa. Orang itu kalau dalam kegelapan, dia nggak tahu sendiri bahwa dia juga sendiri itu gelap. Ya, dia pikir tapi dia itu benar. Ayat yang ke-9 berkata, kita baca, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara nggak perlu tanya pendeta hidupmu itu kira-kira terang atau gelap. Saudara ukur sendiri aja. Kalau engkau berbuahkan hidupmu itu kebaikan, keadilan dan kebenaran, berarti kau di jalan Tuhan, di jalan yang terang. Tapi kalau hidupmu itu berbuahkan kejelekan yang buruk, kecurangan dan dosa, berarti hidupmu di dalam gelap. Walaupun Kristen, walaupun melayani Tuhan. Ya, orang yang hidup dalam terang itu nyata perbuatannya, dia berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Tidak usah diajarkan lagi itu apa. Manusia itu punya hukum Tuhan dalam hatinya. Manusia itu punya akal budi diciptakan Tuhan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Binatang punya otak tapi tidak punya akal budi. Makanya binatang itu tidak bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ya, kucing itu punya otak tapi dia tidak punya akal budi. Makanya dulu anak saya bilang, itu kucingnya temanku mam sering kesini naksir sama kucing kita. Padahal dia itu sudah punya istri sama anak banyak. Tapi dia naksir sama kucing kita. Dosa tuh kucing ya mam? Saya bilang enggak dek, kalau kucing enggak dosa. Kenapa? Kucing itu enggak punya akal budi. Terus dia bilang, lah teman saya itu juga papanya begitu. Udah punya istri, punya anak tapi juga masih punya pacar. Ya, kok itu juga orang mam tapi begitu, itu namanya bapak-bapak kucing garong. Ya, punya otak juga tapi akal budinya nggak dipakai. Kalau kita ini manusia, punya akal budi, harusnya kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tapi ada orang diciptakan sebagai manusia, akal budinya nggak dipakai, nggak jalan saudara. Ya, makanya laki-laki suka sama laki-laki. Ini kan lebih bejat dari kucing. Kucing aja enggak suka kucing jantan sama kucing jantan. Ya, ada orang mau lesbi, boti, banyak. Ya, kalau sudah begini bagaimana saudara? Ya, dikatakan kalau kita ini kelakuan kita berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, kamu di dalam jalan Tuhan, jalan terang. Lalu ayat yang berikutnya ayat 10 berkata, dan ujilah apa yang berkenan pada Tuhan. Uji sebelum melakukan sesuatu. Uji itu berkenan sama Tuhan atau tidak. Ya, mau dugem, uji dulu dugem ini berkenan atau tidak ya. Menurut saudara, dugem itu berkenan atau tidak sama Tuhan? Enggak usah tanya ayatnya, pakai otak saja. Tolong pikir pakai otakmu. Ya, itu orang dugem itu berkenan sama Tuhan atau tidak? Yang bilang berkenan angkat tangan. Yang bilang tidak, yang bingung angkat kaki saja. Semua bingung ini, nggak ada yang jawab ya. Ya sudah pasti dong, kita tahu orang di sana ngapain. Ya udah bajunya terbuka-buka, goyang-goyang, gelap-gelap, setan semua isinya. Bagaimana berkenan sama Tuhan begitu? Ya, merokok itu berkenan sama Tuhan atau tidak? Tidak usah cari ayat. Kita berpikir dengan otak, logika, sudah tahu kok itu tidak berkenan. Makanya Alkitab bilang, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan soal boleh atau tidak. Yang dalam hidup ini kita harus kejar adalah perkenanan Tuhan.
Nggak usah tanya, emang di mana Bu ayatnya dilarang merokok? Saya bilang di pom bensin. Nggak usah kau cari di Alkitab, di pom bensin besar tulisannya dilarang merokok. Di Alkitab tidak ada. Iya, tapi coba uji saudara, kita semua punya hati nurani, hukum Tuhan ditulis dalam hati manusia. Yang di Alkitab ini hanya hukum harafiah. Tapi hukum Tuhan yang sesungguhnya di dalam hati. Ya, orang selingkuh berkenan sama Tuhan enggak? Ada yang bilang enggak apa-apa asal sama janda. Karena itu kita harus menolong janda-janda, pret lu. Bapak-bapak ini ada yang begitu ya. Pacaran selingkuh sama janda karena menolong janda-janda. Kata Alkitab, ya perhatikanlah janda-janda. Janda tua yang kau perhatikan. Kalau janda muda tuh nafsu. Ya, jadi hati-hati saudara ya, jangan hidup melakukan perbuatan-perbuatan daging. Ayat yang ke-11 berkata, baca, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kristus sudah datang sebagai terang. Tapi kenapa orang lebih suka kegelapan? Ya, dikatakan di sini jangan turut ambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya tanggalkanlah, telanjangilah semua perbuatan itu. Saudara, mumpung masih ada 1 minggu ke depan, 2025, coba bikin buku catatan dosamu. Serius saya bilang ini, serius. Tidak usah kau tunjukkan sama saya. Pribadi-pribadi aja. Karena kita ini kadang-kadang orang Kristen punya buku catatan dosa orang lain. Tapi buku catatan dosa kita enggak ada. Ya, makanya kalau dengar khotbah, ini harusnya teman saya datang nih, khotbah ini pas buat dia. Enggak pernah ada khotbah yang pas buat kita. Tiap kali dengar khotbah, ini cocok buat tetangga saya. Ini cocok buat ipar saya. Karena ipar adalah maut. Ya, jadi kita ini nggak pernah bertobat karena kita nggak pernah bikin catatan dosa. Siapa yang pernah bikin catatan dosa? Belum tahu, saya ajarin. Saya ini berubah saudara. Waktu saya terima Tuhan Yesus, tadinya saya hidup, saya nggak tahu kebenaran karena kita percaya hanya Kristuslah terang dan Kristus itu adalah firman. Dulu saya tidak kenal Yesus, tidak ada pembandingnya. Saya nggak tahu mana dosa, mana benar, mana salah, nggak tahu. Semua yang saya lakukan pokoknya benar. Karena saya hidup berdasarkan kebenaran saya sendiri, kayak Rasul Paulus. Waktu saya terima Tuhan Yesus, saya bertobat, saya kenal Tuhan Yesus, saya mulai baca Alkitab. Waktu saya dapat tentang hidup dalam terang, hidup dalam gelap, hidup dalam roh, hidup dalam daging. Itu benar-benar satu pengajaran yang baru. Karena selama ini saya tidak pernah dapatkan di agama saya yang dulu. Ketika saya belajar, wow ini dahsyat. Saya mulai baca Galatia pasal 5, barang siapa melakukan perbuatan kegelapan, perbuatan daging, dia nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Saya tertarik, ini perbuatan daging kegelapan, ini apa sih? Saya cari, dapat saya. Galatia pasal 5, sebab perbuatan daging kegelapan itu telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, keserakahan, pertikaian, perselisihan, roh pemecah belah, percederaan, ya, pelit, kikir. Wah, waktu saya baca, ternyata itu dosa semua ada sama saya. Saya satu-satu lagi saya eja. Kemarahan, pertikaian, iri hati, kebencian, kedengkian, persinan, percabulan. Semua ada. Amarah, kepentingan diri, roh pemecah belah, persaudaraan. Ada semua sama saya. Saya catat semua saudara. Daftar dosa saya. Saya baru merenung gini. Makanya ya ternyata hidup saya ini selama ini hati saya jadi sarangnya syaiton. Banyak sekali syaiton dalam diri saya ini. Ternyata
Lalu saya mulai berdoa, Tuhan, aku nih hidupku sarang setan. Banyak sekali kedagingan, banyak perbuatan kegelapan yang saya lakukan. Sekarang saya telah mengenal terang. Saya mau Tuhan semua perbuatan kegelapan ini mau saya telanjangi, mau saya buang Tuhan. Saya nggak mau tinggal dalam sini karena Alkitab berkata barang siapa melakukan hal-hal itu dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Walaupun kau Kristen, walaupun kau pendeta sekalipun, kau pelayan Tuhan sekalipun, kalau kau melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, kau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan saya mau berubah. Saya centang dulu dari yang pertama. Apa yang harus saya rubah ini? Amarah, kepahitan, kebencian, dendam. Wih, dendam aja ada berapa orang ternyata. Bukan cuma satu. Saya dendam sama papi saya, dendam sama kakak saya, dendam sama adik saya, dendam sama teman saya, dendam. Banyak sekali yang saya dendam. Saya mulai berdoa, Tuhan, aku mulai dari mana? Firman Tuhan bilang, doakan orang yang berbuat jahat sama kamu. Jangan benci, doakan. Saya mulai doakan tuh nama-namanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau belajar mengasihi mereka ini. Saya tidak mau dendam, Tuhan. Saya bersyukur loh, saya ini dulu bukan Kristen. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya mengenal jalannya. Karena tidak banyak orang Kristen begini. Di dalam ruangan ini ada yang begini tak? Kagak, saya sudah benar Bu. Dari kecil Kristen saya ini. Tiap tahun ke gereja. Mabok juga nyanyi lagu rohani. Itu banyak orang Kristen begitu. Saya mulai berdoa. Tuhan, aku mau Tuhan berubah. Saya doakan nih orang-orang ini saudara. Ketika kita mulai mendoakan orang yang kita benci, maka kita nggak mungkin akan kepahitan sama orang itu lagi. Ya doakan mertuamu, doakan iparmu. Jangan benci sama mertuamu, jangan benci sama iparmu, jangan benci sama suamimu. Doakan. Yesus itu memberi jalan, dia kasih solusi. Ya, tapi kenapa orang Kristen gak lulus-lulus? Karena memang kau gak niat. Gak niat berubah. Tapi tiap tahun datang gereja rayain Natal. Gak minder sama malaikat. Nggak minder sama Tuhan, hidup nggak berubah-berubah. Natal tanpa perubahan hidup nggak akan berarti apa-apa. Sama dengan kau tidak menghormati kehadiran Kristus yang dengan pengorbanan, dengan tetesan darah, dia lakukan yang terbaik untuk kita loh saudara. Makanya Tuhan pilih saya ini khotbah sama orang Kristen. Ya benar-benar orang Kristen ini kalau saya lihat saudara, aduh. Ya geleng-geleng kepala saya, kau sudah terlalu enak menerima karunia keselamatan. Saya ini menerima keselamatan harus hampir dibayar dengan nyawa. Mau mati saya, mau dibunuh sama keluarga saya. Diusir saya dari rumah. Tinggalkan semuanya. Tinggalin ijazah, pergi tanpa bawa apa-apa. Kelaparan saya karena terima Yesus. Tapi saya lihat orang Kristen. Saking sudah Kristennya. Tidak menghargai Kristus. Nggak ada perubahan hidup. Hidupnya nyantai-nyantai aja. Nggak pernah merasa berdosa. Iya, tapi kita ini saudara yang merasa benar-benar mendapat keselamatan itu anugerah yang mahal sekali harganya. Makanya saya nggak mau sia-siain. Telanjangi perbuatan itu, buang semua itu. Saya mulai berubah saudara. Saya bilang Tuhan saya ini pemarah. Waktu saya mulai melepaskan pengampunan, ternyata karakter saya mulai berubah. Saya jadi enggak emosian. Jadi waktu adik saya bikin saya emosi, saya berdoa, dalam nama Yesus aku mengasihi engkau dalam hati ini. Saya enggak boleh marah Tuhan, aku mengasihi adikku karena firman-Mu berkata peperanganku bukan melawan darah dan daging tapi melawan setan yang ada dalam adik saya. Jadi saya tidak akan kalah setan, saya akan kalahkan engkau dengan kebaikan. Firman itu berbicara, mengubahkan hidup kita. Lama-lama orang rumah mulai aneh melihat saya, ini kok berubah ya hidupnya ya. Dulu kalau dibikin emosi saya ambil sepatu, saya lempar ke mukanya adik saya. Tapi ketika saya terima Tuhan Yesus,
Yesus mengubahkan hidup saya. Makanya ketika papi saya tahu saya jadi Kristen, yang keluar dari mulutnya dia pertama kali dia bilang, kamu ternyata ini penyebabnya makanya kamu jadi aneh. Aneh saudara, dulu tukang berantem. Ketemu Yesus jadi sabar. Dulu paling malas, ketemu Yesus jadi paling rajin. Dulu kepahitan, sukanya cari ribut di rumah, berantem sama kakak sama adik, semua pukul-pukulan. Ketemu Yesus, jadi diam, jadi nggak suka ribut. Aneh enggak? Aneh. Dulu paling pelit, sekarang jadi paling pemurah. Aneh enggak? Aneh. Kalau kau belum aneh, berarti kau belum ketemu Yesus. Saya mulai belajar untuk berubah. Tinggalkan perbuatan kegelapan, itu Natal. Waktu engkau terima terang Kristus. Dan dia mengubahkan hidupmu, itu Natal. Ayat yang ke-12 berkata apa? Ayat 12, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Kita sebut saja nggak boleh. Hari-hari ini Indonesia kita perlu doakan. Kebuka-kebuka ini para pejabatnya. Aduh ternyata banyak ani-ani. Ya ani-aninya banyak sekali artis ya. Waduh ini ternyata nggak satu yang selama ini terlihat. Wah di depan publik tampil dengan istrinya. Sakinah mawadah. Ternyata banyak aura-aura. Ya. Itu wah ngeri sekarang, uang negara dipakai buat beli tas, buat ani-aninya, buat simpenannya, jalan-jalan ke luar negeri. Orang gak takut Tuhan saudara. Ya itulah yang terjadi. Banyak hal-hal yang dilakukan di tempat-tempat tersembunyi karena hidupnya dalam gelap. Kalau kita sudah dalam terang, kita gak melakukan hal-hal itu lagi. Saya berdoa tidak ada ani-ani di sini ya. Ani-ani no, simpanan no. Yes. Ya, sama saja itu. No, ya. Jangan kita menghalalkan segala cara. Sudah cukup. Ya, tahun-tahun 2025 kalau kita melakukan dosa, udah cukup, tinggalin. Ayo masuki 2026 dengan hidup yang baru. Amin, saudara. Ya. Jangan ada ani-ani karena kau kepengen duit sekarang banyak saudara, ani-ani gak jelas. Ya, upload status, jalan-jalan ke luar negeri tulisannya semua karena anugerah Tuhan. Ih kau gak malu sama malaikat. Malaikat tahu juga itu uang omnya, uang dari om. Om siapa itu yang kau pelorotin? Ya jangan bilang berkat Tuhan. Ada saya tahu ani-ani saudara beli mobil baru dari si om. Angkat di Facebook, di Instagram. Ya puji Tuhan, berkat Tuhan. Belum aja kau tahu malaikat copot ya nadimu. Mati kau. Banyak orang tidak menghormati Tuhan. Iya ada lagi homo itu dari om-om juga dikasih apartemen, dikasih mobil, boti-boti ini. Hidup sama-sama, cowok sama cowok. Tobat saudara, tobat. Ya. Tobat, saya udah nggak zaman sekarang khotbah yang enak-enak sama orang Kristen ini. Tahun demi tahun hidupmu nggak berubah, dan saya tahu itu. Tahun demi tahun nggak pernah ada perubahan hidup. Selalu cuma ngikuti daging dan daging. Tapi ngomong Yesus adalah terang, pret. Di mana Yesus menerangi hidupmu mana? Hidupmu nggak jadi berkat, nggak jadi contoh, nggak jadi teladan. Kita nggak bisa bawa orang datang kepada Kristus. Iya, bertobat saudara. Dikatakan ayat yang ke-13 bilang apa? Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Ya, hidup jangan ada yang ditutupi. Orang kalau tutupi dosa itu, jantung berpacu cepat. Itu yang bikin serangan jantung. Makanya jangan nutup-nutupi dosa. Kalau ada dosa, bertobat, tinggalkan. Minta ampun sama Tuhan. Hidup transparan enak. Hidup dalam terang. Yang nampak itu semua terang. Tapi yang ditutupi itu setan. Iya. Lalu ayat yang ke-14 berkata, kita baca, itulah sebabnya dikatakan apa?
Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ada dua jenis iman orang Kristen di akhir zaman. Yang satu tidur, yang satu mati. Tapi hampir mirip, dua-duanya gak sadar. Satu tidur, satu mati. Coba pegang teman kanan kirimu bilang, weh bangun, bangun. Udah mau 2026, bangun bertobat. Ya ayo bangun, sadar saudara, sadar. Di ayat yang lain firman Tuhan berkata, sadarilah kemalanganmu. Sadari dari sekarang supaya tidak terlambat nanti. Iya. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-15. Karena itu apa? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Apa itu orang bebal? Orang yang tahu kebenaran, tapi gak pernah berubah. Bebal, kepala batu itu namanya. Ya, ayo. Perhatikan dengan seksama bagaimana hidupmu. Ayo perhatikan sebelum terlambat. Jangan seperti orang bebal yang gak mau berubah. Tapi seperti orang arif yang punya akal budi, mikir, hidupnya itu mikir. Lalu ayat yang ke-16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktumu saudara. Sekarang ini setan sedang menebarkan jebakan buat kita. Setan gak perlu muncul lagi dalam hal-hal yang menakutkan. Dia gak perlu muncul dalam bentuk kuntilanak, menakuti manusia, enggak. Dia kasih yang nyaman. Handphonemu itu bisa jadi setan. Dan kebanyakan orang jatuh dalam dosa ini karena handphone. Bayangkan waktu yang kau habiskan tiap hari untuk scroll. Dan tidak melakukan apa-apa, apalagi anak-anak muda, mager. Ya begini terus, lihat. Ya, di jarimu ini itu ada dosa, saudara. Ya, tanpa kita sadari. Sangat-sangat menggoda. Dan banyak hari-hari ini orang hidup, nggak bisa hidup tanpa handphone. Benar nggak? Coba kita satu hari tanpa handphone, bisa nggak hidup? Setengah mati tuh. Setengah mati, saudara. Ya, dan itulah yang setan tawarkan. Saya bilang sama suami, kayaknya besok yang ke depan yang jadi chip itu apa? SIM card handphone kita ini. Makanya orang semua harus pasang. Di situ sudah ada m-banking kita, sudah ada semuanya di situ. Nah kalau kita tidak sungguh-sungguh hari ini mempergunakan waktu ini, ngeri saudara. Sekarang itu dosanya di ujung jari ini. Ya udah nggak jauh-jauh. Saya aja mau bikin khotbah. Ketik nih tentang kaki dia nih, cari di Google. Yang muncul kakinya Dian, kakinya Susi, kakinya kaki-kaki semua yang seksi-seksi. Nah sekarang kan tinggal kita nih mau pilih diklik atau ditinggalin. Dosa itu hanya di ujung jari. Banyak anak-anak muda, bahkan orang tua yang terikat dengan pornografi. Di mana semua tempatnya? Di handphone. Banyak perselingkuhan terjadi di mana? Di handphone. Ya. Makanya saya melarang suami istri pakai password. Ya, suami istri nggak boleh pakai password, handphonenya harus saling tahu. Dan saling buka, saling pegang. Kalau ada suami yang handphonenya nggak boleh pegang istri, fix. Ada yang gelap-gelap di situ. Pasti itu. Ke kamar mandi, ke toilet, bawa handphone, siapa? Angkat tangan. Fix, kau sudah diperbudak sama setan, syaiton. Ngapain coba kamar mandi bawa handphone? Bisa nggak sih? Bisa nggak? Mulai dari sekarang ya, yang sudah bawa handphone kamar mandi ini, tobat ya, tinggalin aja. Ingat ya kalau mau bawa handphone, oh iya nggak usah taruh sini. Membuktikan aku nggak diperhamba. Amin. Ya, sadari saudara. Hari-hari ini setan nggak perlu kerja keras untuk menjatuhkan kita. Dia kasih yang enak aja terus. Ya, makanya Alkitab mengingatkan. Saya pengen kita baca satu ayat lagi sebelum selesai. Hampir mirip yang menasihati tentang kegelapan, perbuatan gelap. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 13 kita buka bersama. Ayat yang ke-11 mulai.
Roma 13 ayat 11 mulai kita baca bersama yuk. Roma 11 ayat 13. Roma 13 ayat 11, maaf. Baca bersama 1 2 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk sama nggak sama yang tadi? Ya, hai bangunlah kamu yang tidur. Ini sudah waktunya sekarang. Sadar, kamu harus tahu keadaan sekarang ini. Ini waktunya kamu harus bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saat pernyataan keselamatan kedatangan Tuhan, hari kiamat hampir tiba. Makanya ayo makin lagi kita ini bangun dari tidur. Ayat yang ke-12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini perbuatan kegelapan semua. Ayat 14 berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tidak semua keinginan dagingmu itu berkenan sama Tuhan. Jangan kau ikuti keinginan tubuhmu itu. Olahraga itu bagus. Tapi kalau kau olahraga supaya badanmu seksi sehingga kau bisa jadi eksis, jadi ani-ani, itu setan. Tobat. Ada saudara. Ya, banyak homo-homo yang pergi nge-gym itu cuma untuk biar badannya tetap seksi supaya dia bebas melakukan segala hal yang berbau kenajisan. Ada ibu-ibu yang operasi terus mukanya tanpa pernah berhenti, tidak pernah puas. Ya, dirubah terus, hidung dimancungin, dagunya, bibirnya. Kau sibuk terus mempermakannya dirimu sendiri. Tapi kau lupa memperhatikan manusia batiniamu. Hati-hati saudara. Dan kebanyakan yang begini-begini ini pasti suaminya selingkuh. Kenapa? Karena dia cuma habis waktu perhatikan diri sendiri. Ada loh orang-orang yang kayak begini nih. Rela menghabiskan uangnya ratusan juta. Waktunya itu cuma untuk perhatikan diri. Saya ditawari satu orang, ibu ayo bu, operasi bu. Ya supaya ibu tambah cantik. Tubuh ini bait Allah loh bu, harus kita percantik. Saya bilang pret. Ya. Tubuh ini bait Allah, makanya kita harus jaga kekudusan. Cantik boleh. Tapi kalau sudah diberhalakan, kau merawat tubuhmu hanya untuk memuaskan semua keinginannya. Tanpa kau sadari. Engkau sudah hidup di dalam ya hawa nafsu yang membinasakan. Hati-hati saudara. Ada ibu-ibu yang nge-gym 1 hari 8 jam. Ternyata karena selingkuh di tempat gym. Banyak orang melakukan hal-hal yang itu sudah bukan kemurnian lagi. Ya, semua itu bagus, tapi kalau menjadi berhala, itu dosa, saudara. Tidak semua keinginan tubuhmu itu berkenan sama Tuhan. Jangan ikuti keinginan dirimu. Merawat tubuh hanya untuk memuaskan semua keinginannya. Ya, bertobat. Jangan sampai Tuhan datang. Kita ini nggak dikenal sama Tuhan. Ayo saudara, tahun demi tahun. Kita sudah habiskan, lewati Natal demi Natal sudah kita lewati. Tapi kalau hidup kita nggak berubah, kita ngomong Yesus adalah terang, tapi sesungguhnya terangnya tidak mengubahkan hidupmu. Engkau tinggal dalam kegelapan terus dosa, kenajisan, percabulan, amarah, sakit hati, kepahitan, tidak pernah beres. Buat apa saudara? Natal hanya sekedar slogan,
hanya sekedar perayaan tanpa ada perubahan hidup, Natal tidak akan pernah berarti apa-apa. Sudah cukup kita menyakiti hati Tuhan. Hargai Yesus. Hargai Yesus. Jangan sampai karena kau Kristen, dengan mudah kau dapatkan keselamatan itu, sampai engkau tidak menghormatinya. Saya ini mendapatkan keselamatan susah sekali. Ada begitu banyak harga dan harga yang saya bayar mahal. Tapi justru karena itu, saya sangat menghargai pengorbanan Kristus. Saya menghormati Kristus. Natal adalah peristiwa dia mengubahkan hidup saudara dan saya. Dia lahir dalam hidup kita dan terangnya bercahaya dalam hidup kita. Saya undang para imam musik maju ke depan. Biar Natal tahun ini menjadi titik balik kita. Kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan, kami mau belajar mematikan diri kami, mematikan kedagingan kami. Semua yang tidak berkenan, perbuatan kegelapan, kami mau tinggalkan. Di tahun ini dan tahun depan kami akan masuk hidup yang baru. Biar kita mau berkata, ku telah mati Tuhan dan ku mau tinggalkan segala cara hidup yang lama. Bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan, saudara. Katakan di hadapan Tuhan, biar jemaat saja angkat tangan di hadapan Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau belajar mati bagi keinginan daging kegelapan. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami mau bertobat. Karena kami tahu semua itu sia-sia. Perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berarti apa-apa. Kami datang Tuhan, meletakkan hidup kami di atas mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi katakan, ku telah mati. Biar ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan, saudara. Kami tahu itu semua sia-sia Tuhan. Tidak berarti. Ya Yesus, biar terang-Mu bercahaya dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan di atas mezbah-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Hamba berdoa Bapa, tahun demi tahun kami merayakan Natal. Biar tahun ini menjadi titik balik kami untuk sungguh-sungguh menerima terang Kristus dalam hidup kami. Karena Natal tanpa perubahan hidup tidak ada apa-apanya. Yesus sudah datang membawa terang yang sesungguhnya dalam hidup kami, agar kami dapat menjadi terang bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya saat kami diubahkan, saat kami hidup mengikuti Engkau, maka berkat-berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Menghadapi tahun-tahun ke depan yang tidak pasti, yang akan semakin gelap kata firman Tuhan.
Jadikan kami terang-Mu, karena Engkau sedang mencari orang-orang yang mau untuk dipakai menjadi terang, membawa terang itu dalam dunia ini Bapa. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau datang Tuhan ke dalam dunia ini. Terima kasih Engkau pilih kami Tuhan. Terima kasih